Oh, there you are, sitting still, strides and lonely, hiding, wishing, waiting. Well, here I am, standing still, stare out. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Jago, selamat datang di Jago Dalam Sehari, edisi Academic Essay 101, The Power of Powerful Words. Kalau kata pepatah nih, tak kenal maka tak sayang ya, maka izinkanlah gue memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, jadi di sini nama gue Belva, yang akan menjadi moderator pada hari ini untuk memandu kelancaran acara Jago Dalam Sehari pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai, gue mau ngajak kalian buat on cam nih. On cam yuk, semuanya yuk. Yuk, on cam yuk. Oke, mungkin sembari menunggu on cam semua ya. Pertama-tama, kita mau ngucapin terima kasih dulu nih sama kalian buat seluruh peserta yang udah mendaftar serta hadir tepat waktu pada hari ini. Kita harap kegiatan ini tuh bisa membawa manfaat ya buat kalian. Dan tentunya terima kasih juga nih kita sampaikan ke Kak Afriza Nimatu Saadah yang telah hadir di tengah-tengah kita ini untuk menyempatkan diri di sela-sela kesibukannya. Halo Kak Afri. Halo, selamat malam. Sebentar saya on kamera dulu. Oke. Iya, selamat malam. Oke Kak, gimana nih Kak kabarnya? Kabarnya saya dalam kondisi kurang enak badan gitu, lagi sakit, tapi bismillah, hopefully I can to present my PowerPoint well ya tonight. Oke, cepat sembuh ya Kak. Ya. Oke, alhamdulillah ya. Oke teman-teman, pasti kayak udah nggak sabar nih ya buat dengerin materi dari Kak Afri. Nah, sebelum kita masuk ke materi, aku mau kasih tahu nih ada beberapa tata tertib yang perlu diperhatikan nih guys. Oke, yang pertama bakal aku bacain ya. Jadi seluruh peserta diharapkan hadir di Zoom meeting tepat waktu. Kedua, seluruh peserta dihimbau mengaktifkan video serta wajib menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Ketiga, seluruh peserta dilarang membuat kegaduhan dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu ketertiban acara, dan sesi tanya jawab akan berlangsung di akhir pemaparan materi nanti ya. Kemudian, seluruh peserta diharapkan untuk mengisi link absensi yang akan dikirim pada kolom chat untuk kepentingan pendataan certificate dan evaluasi kegiatan. Dan yang kelima, don't forget to have fun dan ambil ilmu sebanyak-banyaknya ya. And we do encourage you guys untuk share pengalaman kalian di sosial media Instagram dan jangan lupa buat tag Ajak Jago ya, biar teman-teman kalian nanti bisa ikut kelas-kelas kita selanjutnya. Oke, mungkin di sini aku mau kenalan dulu nih ya. Kira-kira siapa sih di sini yang udah pernah ikut kelas Ajak Jago sebelumnya? Mungkin bisa chat atau raise hand. Ada? Mungkin? Weh. Wah, lumayan juga ya. Oke. Mungkin di sini juga masih banyak ya teman-teman yang belum tahu kalau Ajak Jago itu apa sih sebenarnya. Nah, sekarang aku mau kasih tahu nih Ajak Jago itu apa sih sebenarnya. Oke, jadi Ajak Jago itu merupakan skill enable platform yang memiliki visi untuk mengurangi inequality of opportunity, khususnya di lingkungan mahasiswa. Nah, apa sih yang bikin kita beda dari yang lain? Boleh next slide-nya? Nah, yang bikin kita beda itu, Ajak Jago merupakan anak perusahaan dari Ajak Gerak. Kalian pasti tahu dong Ajak Gerak apa. Jadi kami merupakan salah satu tempat belajar skill praktikal terbaik di Indonesia, karena kami selalu berusaha untuk mendatangkan pembicara terbaik di bidangnya, dan kami juga berkomitmen untuk menjadi platform yang inklusif, karena semua program yang ada di Ajak Jago itu semuanya gratis. Oke, next.
Nah, di dalam Ajak Jago itu ada 2 program nih guys, yang mungkin kalian udah tahu tuh Jago dalam Sehari yang kita lakuin sekarang, di mana program ini dirancang untuk Sobat Jago yang ingin belajar skill praktikal dengan durasi 2 jam. Dan kelas ini terbuka untuk umum dan dibawakan secara santai dan interaktif. Nah, kemudian ada program baru juga nih dari Ajak Jago, yaitu Jago Champ, di mana sudah berlangsung saat ini. Program ini adalah program yang dibuat untuk high achiever yang ingin memaksimumkan potensinya terkait skill practical. Nah, di program ini, Sobat Jago dapat memilih 1 di antara 3 skill yang nantinya dapat diproses seleksi, dan per skillnya akan ada 15 Sobat Jago terbaik dengan keinginan belajar yang tinggi, dan dilatih selama 2 bulan secara intensif untuk pada akhirnya bisa berpengalaman pada bidangnya gitu. Gitu ya guys. Mungkin kalian udah pada tahu kalau Jago Champ itu sekarang lagi berlangsung juga. Oke, next. Nah, kami juga membuka kolaborasi untuk para sponsorship yang ingin berpartnership dengan kami dengan cara bisa menghubungi kontak di bawah ini. Oke, terima kasih. Nah, kita kan udah kenalan nih sama Ajak Jago. Sekarang waktunya nih kita kenalan sama speaker kita yang keren abis hari ini. Oke, jadi di sini, jadi Kak Afriza ini merupakan alumni Universitas Diponegoro jurusan Teknik Kimia. Beliau juga merupakan founder dari Student Research and Innovation Center atau SRIC dan ex-intern di PT Pertamina Persero. Terhitung ada banyak pencapaian juga dari Kak Afriza. Dia tuh pernah mendapatkan gelar Best Presentation di Chemical Engineering Research Competition, Gold Medal di poster kategori Timnas Kemdikbud, Top 5 mahasiswa berprestasi nasional atau Malpres 2021, dan selain itu nih guys, Kak Afri ini juga sudah memiliki 8 publikasi loh di masa-masa perkuliahannya. Waduh, keren banget gak sih speaker kita pada hari ini? Kita panggil aja kali ya. Halo Kak Afri. Halo, Belva, selamat malam. Oke Kak, gimana nih? Udah siap belum untuk pemaparan materinya? Insya Allah, siap. Oke, kayaknya udah nunggu-nunggu juga nih untuk pemaparan materi yang tentunya bakal super duper insightful banget. Jadi, presenting today Jago dalam Sehari Kelas, Academic Class 101, The Power of Powerful Words. Untuk Kak Afri, waktu dan layar dipersilakan. Oke, terima kasih Belva. Oke, selamat malam teman-teman. Halo semuanya. Senang sekali ya malam hari ini saya diundang oleh Ajak Jago untuk bisa menyampaikan mengenai akademik IC kepada teman-teman semuanya. Materi kali ini agak lumayan berat gitu ya, agak teori banget gitu, karena kita menyinggung tentang akademik IC gitu, yang mana di dalam akademik IC itu ada beberapa aturan atau pedoman yang harus kita ketahui bersama untuk bisa menghasilkan atau bisa menulis IC yang baik gitu. Nah, oke, langsung aja saya paparin PowerPoint saya dulu sebentar. Oke, sudah terlihat, Belva? Sudah Kak, sudah. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau semisal malam hari ini nanti di tengah perjalanan saya menyampaikan materi saya minum atau lagi batuk-batuk gitu, karena memang kondisi saya saat ini kurang fit gitu, jadi mohon agak dimaklumi gitu kalau semisal saya menyampaikan materi dengan pelan dan juga suara yang agak batuk gitu ya. Oke, jadi judul materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini sesuai dengan arahan yang diberikan oleh panitia Ajak Jago. Panitia ingin saya untuk menyampaikan materi tentang akademik IC gitu ya, khususnya gimana sih IC itu, seberapa penting sih IC untuk mahasiswa atau siswa gitu, gimana cara menyusun IC yang bagus gitu, dan apa gunanya sih IC di dalam kehidupan kita gitu ya. Oke. Tadi sudah sedikit diperkenalkan oleh Belva siapa diri saya, but I want to introduce myself again to all of you. Bagi yang belum kenal saya, nama saya Afrizani Matusada, biasanya saya dipanggil Afriza. Saya lulus dari Universitas Diponegoro bulan Juni kemarin, tahun 2022, dan saat ini saya sedang mendapatkan beasiswa dari Ditjen Dikti Kemendikbud
yang didanai oleh LPDP. Nama beasiswanya adalah Bridging Course, yaitu program beasiswa selama 3 bulan in-class training untuk bisa mempersiapkan magister luar negeri. Kemudian beberapa penghargaan yang saya dapatkan selama saya menjadi mahasiswa itu ada beberapa, misalnya juara 5 mahasiswa berprestasi, gold medal dan juga bronze medal PIMNAS 34 dan lain seterusnya. Kemudian saya juga mempublikasikan beberapa jurnal internasional yang terindeks Scopus dan juga proceeding internasional yang terindeks Scopus. Saya juga menerbitkan buku-buku puisi dan juga beberapa buku keilmiahan yang berkaitan dengan disiplin ilmu saya engineering gitu. Jadi berdasarkan background saya ini, saya sudah lama gitu menggeluti dunia kepenulisan gitu, khususnya di bagian journaling ya, untuk menulis jurnal, untuk menulis paper, untuk menulis scientific paper dan juga hal-hal yang berbau kepenulisan gitu lah. Sehingga malam hari ini harapannya saya bisa sharing sedikit ilmu pengetahuan saya kepada teman-teman ajak jago semuanya untuk bisa mengetahui bagaimana sih Kak caranya menulis essay yang baik dan benar gitu ya. Oke. Nah, beberapa agenda yang akan saya sampaikan pada malam hari ini meliputi yang pertama, saya sampaikan dulu kepada teman-teman semuanya gimana sih pengalaman kepenulisan saya. Bagaimana awal mula saya tertarik untuk menulis. Kan banyak ya dari teman-teman yang hadir di sini, saya yakin semuanya pasti nggak semuanya suka menulis gitu ya. Even saya dulu pun sebelum masuk universitas, saya pun nggak suka menulis gitu. Saya nggak suka yang ngetik di depan laptop gitu ya, nyari-nyari paper, nyari-nyari jurnal, baca jurnal, mensitasi, dan lain seterusnya. Saya nggak suka dan saya nggak tahu begituan gitu. Sehingga dulu pengalaman saya yang akhirnya sampai bisa menjebloskan saya ke dunia kepenulisan itu adalah karena keterpaksaan. Nah, nanti saya sampaikan kenapa sih kok akhirnya saya suka dengan kepenulisan gitu. Yang kedua, kemudian akan saya paparkan mengenai essay itu sendiri gitu ya, apa pengertiannya, kemudian jenis essay seperti apa, kriteria essay seperti apa gitu ya, bagaimana sih karakteristik essay yang baik dan benar gitu. Apakah essay yang kita susun itu bisa dibaca dan dimengerti oleh pembaca atau tidak, dan seterusnya itu ada kriterianya, nanti akan saya sampaikan. Yang ketiga adalah mengenai struktur essay. Nah, ini yang penting nih. Jadi, di dalam dunia perkuliahan gitu ya, kita akan bergelut dengan banyak sekali dokumen-dokumen akademik, baik itu dokumen akademik berupa term paper, scientific paper, disertasi, skripsi, tesis, bahkan essay itu sendiri, sehingga secara garis besar setidaknya mahasiswa atau siswa sebelum masuk ke universitas setidaknya sudah mengetahui dan mengenal terlebih dahulu dokumen-dokumen akademik seperti itu yang akan nantinya berguna di level perguruan tinggi gitu ya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana cara mencari referensi. Nah, saya yakin banyak mahasiswa bahkan sampai detik ini lumayan agak kesulitan gitu ya untuk mencari referensi yang kredibel, yang terpercaya itu seperti apa, agak kesulitan. Jadi nanti akan saya paparkan gimana kriteria referensi yang bisa kita jadikan sebagai patokan. Dan yang terakhir akan saya sampaikan mengenai tips and trick essay. Gimana sih apa yang harus kita lakukan untuk menyusun essay dan apa yang tidak boleh kita lakukan dalam menyusun essay gitu. Di antaranya nanti akan saya paparkan mengenai plagiarisme, kemudian parafrase itu seperti apa, dan juga software-software yang bisa kita gunakan untuk membuat essay itu sendiri gitu ya. Oke. Menginjak ke topik yang pertama yaitu mengenai pengalaman kepenulisan saya. Jadi long story short, dulu waktu saya masuk ke Universitas Diponegoro di tahun 2018, saya tidak tahu-menahu mengenai kepenulisan sama sekali. Saya nggak suka menulis, saya nggak tahu paper, saya nggak tahu jurnal, istilahnya saya masih buta banget, masih awam banget tentang kepenulisan. Saya nggak tahu struktur essay seperti apa, dan lain seterusnya. Tetapi waktu itu di tahun 2018 di semester 1 ada dosen yang merekrut saya untuk diajak kolaborasi dalam suatu penelitian, dan akhirnya dosen tersebut membiayai penelitian tersebut dan mengajak saya untuk mengikuti konferensi internasional. Nah, di konferensi internasional itu kita harus menulis yang namanya paper atau scientific paper atau makalah ilmiah untuk kita terbitkan sebagai proceeding internasional. Nah, dari situlah
rasa cinta saya terhadap menulis untuk academic writing itu mulai tumbuh gitu. Mulai dari tahun 2018 ikut konferensi, dilanjutkan ke tahun 2019 ikut konferensi juga untuk bisa mempublikasikan proceeding internasional, dan dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya tahun 2020, 2021, 2022 ikut konferensi internasional, dan bahkan sampai ke tahap jurnal internasional, dan itu mengantarkan saya untuk bisa memiliki kemampuan menulis yang baik gitu. Nah, hasilnya apa? Hasilnya akhirnya ketika teman-teman cari nih di Google Scholar, maka nanti akan muncul nama saya, ada Afriza Nimatus Saada. Kalau di Google Scholar itu AN Saada gitu ya, karena nama awal itu harus disingkat, yang dipakai adalah nama akhiran gitu. Nah, ketika teman-teman cari di Google Scholar akan ada beberapa paper-paper yang sudah saya publikasikan waktu saya studi di universitas. Dan ketika kita ya seorang mahasiswa sudah lulus dan juga memiliki beberapa paper yang sudah dipublikasikan, tentunya itu akan menambah nilai plus bagi diri kita sendiri, akan menjadi suatu kebanggaan bagi diri kita sendiri. Ketika teman-teman ingin apply beasiswa LPDP atau beasiswa apapun gitu ya, itu akan sangat-sangat dipermudah karena ya we know lah ya, kalau semisal kita mau lanjut ke magister atau mau ngambil master degree, publikasi atau penelitian atau kepenulisan kita itu sangat-sangat memiliki poin yang sangat besar sekali, sehingga ketika teman-teman dari maba sudah mulai belajar untuk mengetahui bagaimana cara menulis yang bagus, gimana cara menyusun esai yang bagus, menyusun paper yang bagus, maka at the end of the day kalian akan dihantarkan ke suatu posisi yang tidak pernah kalian duga sebelumnya gitu. Seperti saya saat ini gitu. Itu sangat-sangat membantu saya dalam meraih beasiswa yang saya dapatkan saat ini. Kemudian kemampuan kepenulisan saya juga sangat-sangat berguna sekali dalam bidang kompetisi ya. Selain di bidang publikasi, kemampuan penulisan itu sangat-sangat berguna di bidang kompetisi. Hampir seluruh kompetisi yang saya ikuti itu basic-nya adalah academic writing gitu. Misalnya waktu ikut lomba Pilmapres atau mahasiswa berprestasi tingkat nasional, kita harus mengumpulkan makalah ilmiah untuk dilombakan gitu ya. Ataupun ikut lomba karya tulis ilmiah, itu kan kita harus menulis LKTI dulu, baru kita bisa ikut lomba LKTI gitu ya, atau lomba paper competition, atau lomba apapun. Jadi kebanyakan lomba-lomba yang ada di level universitas itu sangat-sangat erat kaitannya dengan yang namanya kemampuan menulis gitu. Jadi ketika teman-teman sudah punya basic kemampuan menulis yang bagus, maka saya yakin teman-teman pun akan meraih beberapa penghargaan di bidang kompetisi di level universitas bahkan sampai nasional ataupun internasional gitu. Nah, itulah pentingnya kemampuan menulis gitu ya. Jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman siswa ataupun mahasiswa mulai sekarang berlatih untuk bisa memiliki kemampuan menulis yang bagus gitu ya. Entah itu menulis esai atau menulis proceeding internasional atau penulis jurnal ataupun menulis tipe-tipe dokumen akademik lainnya gitu ya, sesuai dengan passion dan minat dan bakat teman-teman sendiri gitu. Nah, manfaatnya di antara lain yang pertama adalah menambah hasanah ilmu pengetahuan. Ini sekedar teoritis banget lah ya, tapi perlu saya sampaikan bahwa ketika kita menulis tentunya ilmu yang kita dapatkan itu akan semakin bertambah gitu. Meskipun background saya itu adalah chemical engineering, tapi setiap hari ketika saya kuliah dulu gitu ya, ketika saya masih konsen dengan paper, dengan journaling, itu setiap hari belajar ilmu baru, belajar tentang teknik lingkungan, teknik elektro, belajar tentang ekonomi, belajar tentang sipil, dan bidang-bidang ilmu lainnya. Dan itu akan sangat memperkaya ilmu pengetahuan saya gitu. Yang kedua adalah syarat kenaikan jabatan. Nah, ini untuk dosen gitu ya. Jadi ketika nanti kita menjadi seorang dosen, maka ketika kita mau naik jabatan dosen itu, jadi taraf dosen itu ada beberapa golongan gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita mau naik ke golongan yang lebih tinggi, maka kita harus diwajibkan untuk mempublikasikan suatu karya tulis ilmiah gitu. Kemudian syarat kelulusan. Nah, ini syarat kelulusan itu di beberapa universitas. Jadi ada beberapa universitas yang harus
misalnya untuk bisa mempublikasikan paper atau mempublikasikan setelah mereka mempublikasikan ya tentu jelas gitu ya, mutu bangsa itu akan semakin naik gitu. Kalau kita lihat sekarang misalnya teman-teman searching gitu ya di Google gitu ya, siapa sih yang merajai atau menduduki penelitian-penelitian yang ada di dunia itu, kalau nggak China, US, Kanada, gitu ya, Jepang, itu mereka semua yang merajai penelitian-penelitian dan ilmu pengetahuan di dunia ini. Indonesia itu sangat-sangat peringkat akhir tuh. Maka dari itu kalau teman-teman ingin menaikkan Indonesia ke level atas gitu ya, menyusul US, menyusul China, Jepang, Kanada, maka teman-teman harus lebih banyak menulis dan mempublikasikan karya teman-teman. Yang kelima adalah menyebarluaskan hasil dari penelitian tentunya. Jadi nanti ketika teman-teman masuk ke level universitas, teman-teman melakukan suatu proyek penelitian, maka proyek penelitian itu harus dipublikasikan dengan cara menulisnya. Entah itu dalam bentuk IC, dalam bentuk karya tulis ilmiah, dalam bentuk paper, jurnal, atau apapun itu yang nantinya bisa dipublikasikan dan dibaca oleh orang lain. Yang keenam tentunya mengembangkan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi itu basisnya, fundamentalnya adalah basicnya itu adalah research gitu ya, yang mana research itu kan diawali dengan kita menulis gitu. Kalau kita tidak menulis hasil penelitian kita, maka orang lain tidak akan bisa membaca penelitian kita. Yang ketujuh adalah meningkatkan prestasi penulis, jelas gitu ya, kalau biografi penulis atau CV penulis tersebut kali bukunya atau banyak sekali IC-nya, maka pembaca akan lebih aware gitu ya terhadap si penulis ini dan menganggap penulis itu memiliki pengalaman yang banyak gitu. Yang terakhir adalah meningkatkan reputasi lembaga tentunya. Ketika kita menulis banyak dan mempublikasikannya, maka itu akan sangat-sangat berdampak pada lembaga kita, entah itu universitas kita, sekolah kita, ataupun alma mater kita gitu ya. Ini klasik aja, kita skip. Kemudian kita lanjut ke bahasan yang selanjutnya ya. Topik inti kita mengenai academic IC itu sendiri. Nah, saya awali dulu terhadap pengertian IC. Nah, sebetulnya kalau kita cari di Google gitu ya teman-teman, ada banyak sekali pengertian IC itu sendiri. Nah, jadi beberapa pengertian. Yang pertama adalah IC itu adalah a particular form of writing which present an argument by developing a point or a set of closely related points with reasoning and evidence. Jadi akademik IC itu adalah suatu bentuk tulisan yang dia itu tersusun dari beberapa argumen dengan alasan dan bukti. Ya, sedangkan pengertian kedua itu adalah IC are document on that contains of fact and opinion, lalu membidik yang spesifik, yang mana dia merupakan campuran antara fakta dan opini, yang mana dia disusun berdasarkan logical sequence. Logical sequence itu adalah urutan yang logis, gitu ya. Jadi habis dari A, kemudian B, kemudian C, kemudian D, dan seterusnya. Dan dia employing appropriate strategies and expressions, gitu. Dan pengertian terakhir itu adalah sebuah komposisi prosa singkat yang mengekspresikan opini penulis tentang subjek tertentu. Nah, dari ketiga pengertian ini sebetulnya saya bisa merangkumnya bahwa IC merupakan suatu bentuk tulisan yang membahas topik tertentu yang terdiri dari opini dan fakta dengan urutan yang logis. Jadi IC di dalamnya harus ada 3 komponen ini, teman-teman. Topik tertentu, opini dan fakta, serta urutan yang logis. Topik tertentu itu apa sih? Topik tertentu ini maksudnya adalah ketika kita menyusun suatu IC, maka topik yang kita bahas di dalam IC tersebut harus tertentu, harus spesifik, gitu ya. Jangan general, jangan umum. For the example, misalnya kita ingin membuat suatu IC mengangkat topik tentang pencemaran. Nah, pencemaran ini masih general, teman-teman. Karena pencemaran sendiri masih banyak sekali lingkupnya, gitu ya.
ada pencemaran darat, pencemaran udara, pencemaran air, dan seterusnya gitu. Jadi ketika kita ingin mengangkat suatu topik, maka itu harus spesifik. Misalnya, pencemaran darat di kawasan X. Nah, itu sudah spesifik. Nah, yang dimaksud IC itu adalah mengangkat atau membicarakan hal-hal yang spesifik seperti itu. Jadi tidak sesuatu yang general. Yang kedua, IC harus mengandung opini dan fakta. Nah, ini yang membedakan IC dengan bentuk-bentuk akademik dokumen lainnya. For the example, misalnya jurnal, ataupun proceeding, gitu ya, ataupun karya tulis ilmiah, ataupun tesis, ataupun disertasi, ataupun term paper, ataupun bentuk-bentuk lainnya, semua itu hanyalah terdiri dari fakta. Ya, jadi kalau kita menyusun jurnal atau menulis jurnal, maka yang kita tulis itu adalah fakta semuanya. Tidak boleh ada opini peneliti di dalam jurnal. Tidak boleh ada opini peneliti di dalam proceeding. Tidak boleh ada opini peneliti di dalam karya tulis ilmiah, gitu ya. Tetapi berbeda ketika kita menyusun IC. Ketika kita menyusun IC, maka harus ada opini, di mana opini ini harus dipertanggungjawabkan atau didukung atau disokong dengan fakta-fakta yang ada. Nah, itulah yang membedakan ketika kita menyusun IC dengan menyusun akademik dokumen yang lainnya, gitu ya. Jadi bedanya di situ antara opini dan faktanya, gitu ya. Dan yang ketiga adalah urutan logis. Nah, kalau IC strukturnya itu lebih simple dibandingkan dengan dokumen-dokumen lainnya. Kalau paper ataupun proceeding itu kan strukturnya ribet gitu ya. Misalnya ada abstrak, kemudian introduction, kemudian ada materials and method, ada result and discussion, ada conclusion, ada acknowledgement, ada daftar pustaka, ada appendix dan lain seterusnya. Tetapi kalau IC, it's very simple karena consists of 3 main section. Yang pertama itu adalah introduction atau pendahuluan, yang kedua adalah body paragraph atau tubuh dari paragraf itu sendiri, dan yang ketiga itu adalah conclusion atau kesimpulan dari IC yang kita buat, gitu ya. Jadi ketika kita membicarakan IC, maka hanya ada 3 hal yang harus kita tanamkan di dalam otak kita. Tentu opini dan fakta, dan urutan yang logis, gitu. Nah, setelah mengetahui dan mengerti dan memahami apa itu IC sebenarnya, maka sekarang saya mengajak teman-teman semuanya untuk beralih untuk mengenal lebih dalam mengenai jenis-jenis IC itu sendiri apa, gitu ya. Yang pertama adalah IC familiar. IC familiar ini adalah jenis IC yang melihat kepribadian pengarang berdasarkan tanggapan kehidupan yang dialaminya. Misalnya si pengarang ini sedang mengalami keadaan duka gitu ya, keluarganya ada yang meninggal atau apa, kemudian dijadikan IC, itu bisa jadi gitu. Kemudian IC yang kedua adalah IC karakter. IC ini menggambarkan sifat, tipe, tingkatan, kelas, dan kepribadian seseorang sehingga sering memiliki tujuan moral. Misalnya IC yang menyatakan tingkatan kelas sosial dalam masyarakat, gitu ya. Kemudian jenis ketiga adalah IC deskriptif. IC deskriptif itu adalah melihat suatu gambaran kepribadian pengarang. Jadi lebih mendeskripsikan pengarangnya seperti apa, karakternya seperti apa, sifatnya seperti apa, gitu. Yang keempat itu adalah IC kritik. IC kritik ini adalah IC yang menyampaikan penilaian pengarang terhadap suatu hal. Bisa jadi karya seni, bisa jadi tokoh, bisa jadi peristiwa sejarah, atau bisa jadi fenomena sosial. Misalnya, IC tentang fenomena Citayam Fashion Week, gitu ya, dan lain seterusnya. Kritik tentang Citayam Fashion Week, dan lain seterusnya, gitu. Kemudian jenis kelima itu adalah IC ilmiah. Nah, jenis IC ilmiah inilah yang sering sekali dilihat atau dibaca ya, atau dibuat oleh para mahasiswa atau siswa. Karena ini sangat-sangat berkaitan dengan akademik gitu ya. Bisa jadi guru-guru kalian di sekolah di SMA udah nyuruh kalian untuk buat IC ini, atau bisa jadi dosen-dosen kalian akan meminta kalian untuk membuat IC ini. Karena IC ilmiah itu tergolong sangat-sangat familiar gitu ya di dunia akademik. IC ini kita dapatkan sebagai hasil observasi ilmiah. Jadi
ada proses observasi dulu untuk bisa menghasilkan IC ini, gitu ya. Misalnya kita harus mengobservasi lapangan terlebih dahulu atau observasi laboratorium terlebih dahulu. Kemudian data-data yang kita kumpulkan di lapangan atau data-data yang kita kumpulkan di laboratorium kita jadikan sebagai bahan untuk menyusun IC, gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah IC filosofis. IC filosofis ini kita ditugaskan untuk merenungi atau merefleksikan gitu ya mengenai kebenaran, mengenai agama, mengenai pendidikan, mengenai filsafat dan lain seterusnya. Jadi misalnya isi-isi atau topik-topik dalam isi filosofis itu lebih kepada hakikat agama gitu ya, benar dan salah dan lain seterusnya gitulah. Nah, itu sedikit pengenalan singkat mengenai jenis-jenis IC yang ada gitu ya. Nah, untuk kriteria IC sendiri itu ada banyak sebetulnya kriteria IC, teman-teman. Ada banyak lah ya kalau misalnya kita cari di Google. Tetapi menurut saya pribadi, in my opinion, itu hanya ada 4 kriteria IC yang baik ya menurut saya. Yang pertama adalah sesuai dengan pedoman penulisan. Jadi kalau semisal kita mengikuti lomba IC tingkat nasional atau lomba IC tingkat universitas gitu ya, atau lomba IC tingkat regional atau apapun itulah ya, pasti ada yang namanya guidebook atau buku panduan dari komite atau panitia. Nah, kriteria IC yang baik harus memenuhi pedoman yang telah di statement di dalam guidebook. Misalnya jenis fontnya, apakah Times New Roman, kemudian ukuran fontnya, apakah 12 atau 14 atau 16 gitu. Kemudian jarak spasinya berapa, 1,0 atau 1,5. Kemudian format filenya, apakah dalam bentuk PDF atau dalam bentuk Word dan lain seterusnya. Nah, untuk kesesuaian pedoman penulisan ini jangan sampai teman-teman menyepelekan ya. Banyak sekali teman-teman mahasiswa yang gagal memperoleh juara di lomba-lomba atau di kompetisi IC tingkat nasional karena mereka salah di dalam memenuhi pedoman. Padahal isi dari IC yang mereka bawakan itu sebetulnya luar biasa, bagus banget, kontennya tuh bagus banget, original sekali, dan tepat sasaran sekali. Tetapi karena mereka tidak aware dengan pedoman yang telah diberikan, maka ada beberapa pedoman yang tidak mereka patuhi, misalnya spasinya salah gitu ya, atau jenis fontnya salah, dan itu sangat-sangat fatal sekali bagi Dewan Juri ketika menilai dalam suatu kompetisi IC tingkat nasional gitu ya. Jadi harapannya kalau teman-teman suatu saat akan mengikuti lomba IC tingkat nasional, maka perlu diwaspadai sekali terkait dengan kesesuaian pedoman penulisan gitu. Karena itu adalah number one sekali gitu ya, yang utama sekali dinilai oleh para judges dalam mengikuti suatu kompetisi. Kemudian yang kedua adalah uraian singkat. Jadi kalau kita menyusun suatu IC, maka IC itu disusun sangat-sangat singkat sekali gitu. Jadi kalau saya biasanya nyusun paper itu kan 10.000 kata gitu ya, 20.000 kata, 15.000 kata gitu. Berlembar-lembar gitu kan kalau paper. Tapi kalau IC itu cukup 1.000 sampai 1.500 kata. Jadi satu lembar, 2 lembar cukup bisa dikumpulkan gitu. Karena IC itu memang uraiannya harus singkat gitu. Yang ketiga adalah topik sesuai dengan ketentuan. Nah, topik sesuai dengan ketentuan sudah saya singgung di awal gitu ya. Jadi topiknya harus relevan, harus spesifik. Kalau buku pedomannya meminta topiknya tentang pencemaran di darat, ya udah bahas pencemaran di darat. Jangan malah membahas pencemaran di udara atau malah pencemaran suara lah atau pencemaran lainnya gitu ya. Dan yang terakhir adalah dilengkapi dengan daftar pustaka. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Meskipun IC itu mengandung opini kita terhadap topik tertentu, tetapi opini tersebut harus didukung atau disokong atau dikokohkan dengan fakta-fakta yang ada. Nah, fakta ini diambil dari mana sih? Fakta ini tentunya diambil dari beberapa referensi yang kredibel, referensi yang terpercaya, referensi yang mutakhir, yang bisa kita dapatkan di Google Scholar, ataupun dari buku, ataupun dari jurnal, ataupun dari manapun, gitu ya. Sehingga kita harus mensitasinya
ketika kita mensitasi artinya ada daftar pustakanya. Nah, daftar pustaka ini tentunya harus dilampirkan setelah teman-teman menyusun conclusion atau kesimpulan. Baru setelah itu adalah daftar pustaka. Karena ini sering sekali teman-teman mahasiswa lupa melengkapi essay mereka dengan daftar pustaka. Mereka pikir essay adalah opini, full opini semuanya. Padahal di dalam essay itu harusnya ada fakta, ada data-data yang akurat gitu. Jadi kalau teman-teman mengambil data, maka daftar pustakanya jangan lupa dilampirkan di akhir, gitu ya. Oke, sekarang kita main game dulu nih. Nah, nantinya di layar ini akan ada kartu-kartu ya. Kartunya warna kuning, kemudian warna biru, kemudian warna hijau dan juga warna abu-abu. Di setiap kartu nanti akan ada deskripsi mengenai essay. Nah, silakan teman-teman pilih kartu mana sih? Kartu warna apa sih yang paling menggambarkan atau mendeskripsikan essay paling tepat atau paling baik menurut versi teman-teman sendiri. Ya. Setelah berpikir, setelah membaca semuanya dan ketemu jawabannya, apakah kartu warna kuning, atau warna biru, atau warna hijau, atau warna abu-abu, silahkan drop your answer di dalam kolom chat pada Zoom meeting ini. Ya, nanti kita koreksi bersama-sama. Yang mana sih sebetulnya yang menggambarkan essay paling tepat? Oke, saya harap teman-teman semuanya paham ya. Oke, ini adalah kartu-kartunya ya, ada warna kuning, ada warna biru, ada warna hijau, kemudian ada warna abu-abu. Saya berikan waktu 2 menit ya, cukup ya, untuk membaca seluruh deskripsi yang ada. Kemudian setelah membaca deskripsi yang ada, silakan teman-teman drop jawabannya di dalam kolom chat. Silakan. Oke, udah ada yang jawab biru, biru, biru. Oke, lanjut. Siapa ya? Oke, biru, 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 biru. Blue, biru. Oke, ini biru semuanya, yakin? Sabiru. Biru. Oke, ada warna lain silakan kalau ada yang kepikiran warna abu atau warna hijau atau warna kuning silakan. Dibaca baik-baik ya, teman-teman ya. Biru, biru. Oke, ada lagi? Oke, biru. Biru. Ini biru semuanya nih. Oke, biru, biru. Biru, Kak. Kuning. Wah, akhirnya ada yang kuning. Oke, siapa lagi? Ayo. Take your time, baca pelan-pelan, pahami. Jangan sampai salah. Tapi kok kuning bener ya? Ayo, kuning sama biru. Oke, baca lagi pelan-pelan ya. Silakan dibaca pelan-pelan. Saya mau izin minum. Oke, ada lagi jawabannya teman-teman? Oke, kuning. Warna biru, Kak. Oke. Kuning. Oke. Oke. Ses biru. Karena pakai argumen. Oke. Secara keseluruhan saya sudah dapat menangkap jawaban teman-teman ya. Hampir semuanya menjawab biru ya. Tapi ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4 anak yang menjawab kuning. Dan jawaban yang benar adalah, kita lihat sebentar, slide saya kok nggak jalan ya, sebentar. Oke, yang benar adalah kuning. Kenapa sih? Kita cek ya, coba. Kita fokusnya ke kuning dan biru ya, karena sebagian teman-teman, sebagian besar, bukan sebagian besar, seluruhnya
salah jawab biru dan juga kuning. Maka kita fokuskan kedua warna ini saja. Yang pertama itu sama ya, menafsirkan bukti secara akurat. Menafsirkan bukti secara akurat. Oke, tidak perlu kita bahas. Poin yang kedua, mengidentifikasikan argumen yang menonjol, kemudian menentang. Poin yang kedua, sedangkan yang biru ya, mengidentifikasikan argumen yang relevan, menyebutkan pro dan kontra. Nah, kenapa sih kok yang kuning yang benar? Yang dimaksud kartu warna biru, yang poin bulatan nomor 2, itu maksudnya seperti ini, teman-teman. Ada argumen nih, tapi dia hanya menyebutkan pro dan kontranya saja. Sedangkan si penulis ini, ya, si pengarang ini tidak menyebutkan argumennya mengarah, dia cenderung ke yang pro atau yang kontra. Dia tidak menyebutkan argumennya. Dia hanya menyebutkan bahwa hanya ada pro dan kontra. Misalnya, for example, pengurangan sampah atau limbah ya plastik di Indonesia itu sejatinya bisa ditekan atau diminimalisir dengan menggunakan kemasan yang ramah lingkungan gitu ya atau biodegradable gitu. Pro-nya apa sih? Atau yang mendukung di dalam kebijakan desain biodegradable itu apa sih? Ya jelas karena biodegradable itu mudah untuk terdegradasi gitu ya. Dia mudah terdegradasi oleh fotokatalitik ya, oleh sinar UV, oleh udara gitu ya, oleh kelembapan air hidro sehingga dia mudah untuk hilang di dalam lingkungan gitu sehingga dia tidak membutuhkan waktu lama untuk terdegradasi gitu. Itu positifnya gitu. Tetapi negatifnya apa sih? Ketika kita membuat suatu produk yang dia itu biodegradable, maka ongkosnya tuh mahal. Biaya produksinya mahal. Kenapa? Karena material-material yang digunakan itu relatif mahal, sehingga ongkos produksinya mahal, harga jualnya pun mahal. Gitu. Si penulis hanya menyebutkan positif dan negatifnya saja, tetapi penulis tidak menyebutkan dia condong kemana nih. Apakah condong ke positifnya, ataukah condong ke negatifnya? Dia tidak menyebutkan. Padahal di dalam suatu essay harus ada opini. Si penulis ini ngarahnya kemana? Apakah ngarah ke yang pro ataukah yang kontra gitu. Sehingga kartu warna kuning ini lebih menang karena dia mengidentifikasi argumen yang menonjol kemudian menentangnya. Dia ada proses ribatnya, ada proses menentangnya gitu ya untuk menjatuhkan gitu ya pandangan orang lain terhadap suatu topik tertentu gitu. Kemudian bulatan yang ketiga adalah dengan penuh pertimbangan mengevaluasi sudut pandang alternatif, sedangkan yang warna biru menawarkan evaluasi sudut pandang alternatif. Nah, yang warna biru hanya menawarkan, teman-teman, hanya menawarkan gitu ya. Sedangkan yang warna kuning itu dengan penuh pertimbangan mengevaluasi sudut pandang alternatif. Jadi misalnya ada suatu permasalahan, si kartu warna kuning ini mengevaluasi setiap alternatif yang ada. Solusi 1 kekurangannya seperti ini, kelebihannya seperti ini. Solusi nomor 2 kekurangannya seperti ini, kelebihannya seperti ini. Solusi nomor 3 kekurangannya seperti ini, kelebihannya seperti ini. Sehingga lebih baik kita mengambil solusi yang ketiga karena kekurangannya lebih sedikit dibandingkan dengan solusi-solusi yang lain. Sedangkan untuk kartu warna biru itu hanya menawarkan. Artinya dia hanya men-statement. Topik ini bisa diselesaikan dengan solusi nomor 1, solusi nomor 2, solusi nomor 3, tanpa adanya evaluasi. Gitu ya. Jadi kartu warna kuning lebih menang lagi. Kemudian bulatan yang keempat, menarik kesimpulan yang dibenarkan berdasarkan alasan yang dijelaskan dengan jelas. Sedangkan yang warna biru, menarik kesimpulan yang dibenarkan berdasarkan beberapa bukti. Ini maksudnya alasan dan bukti itu sama. Tetapi kalau warna kuning itu alasannya atau buktinya dijelaskan lagi dengan jelas gitu. Tetapi kalau yang warna biru itu hanya menyebutkan alasannya atau hanya menyebutkan bukti-buktinya saja gitu tanpa dijelaskan lebih detail gitu ya. Sedangkan bulatan-bulatan selanjutnya itu sama menggunakan atau mengutip materi sumber secara akurat, betul dan menyajikan ide secara koheren atau padu satu sama lain, nyambung satu sama lain gitu ya, jelas dan benar secara teknis gitu. Jadi secara keseluruhan maka kriteria IC yang paling baik, paling benar
paling mendapatkan poin tinggi itu adalah kartu warna kuning gitu. Nah, sekarang kita menginjak ke topik selanjutnya gitu ya, mengenai struktur IC. Ada apa saja sih, Kak? Ada simple banget kok IC itu sebetulnya. Kalau kita belajar IC itu nggak perlu lama-lama. Beda kalau kita belajar tentang jurnal. Jurnal itu kan strukturnya ada banyak, ribet gitu ya. Kalau IC cuma 3 hal saja. Introduction, body, dan conclusion. Kadangkala ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa introduction atau pendahuluannya IC itu cukup memakan 10%-nya saja dari keseluruhan IC yang ada. Jadi bisa kita kalkulasikan satu paragraf aja sudah cukup untuk introduction. Adapun body paragraph atau tubuh dari IC itu memakan 80% dari keseluruhan IC yang ada gitu. Jadi biasanya kalau IC body paragrafnya itu ada 4 sampai 5 paragraf atau bahkan lebih dari itu. Yang terakhir adalah conclusion atau penutup. Itu memakan 10% dari keseluruhan IC yang ada. Jadi ini conclusion cukup satu paragraf juga cukup, sangat-sangat cukup gitu ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu mulai dari introduction itu seperti apa. Introduction itu sejatinya untuk menarik perhatian pembaca, karena pembaca sejatinya akan membaca paragraf paling awal terlebih dahulu, yaitu introduction gitu. Sehingga introduction ini harus kita rangkai kata-katanya semenarik mungkin dan secantik mungkin gitu. Gimana caranya? Caranya gampang. Untuk di introduction tidak perlu kata-kata yang bertele-tele atau berbelibet gitu ya, cukup 3 sampai 4 kalimat sudah cukup gitu. Di mana kalimat-kalimat tersebut berisi pengantar umum mengenai topik yang akan dibahas. Kalian sebenarnya mau bahas apa sih? Yang kedua, memberikan informasi berupa latar belakang atau beberapa data statistik untuk menguatkan pengetahuan tentang topik yang akan kalian bahas. Dan yang terakhir tentunya adalah mengidentifikasi sudut pandang kita atau sudut pandang penulis, yaitu men-statement mengenai tesis statement kita. Apa opini kita, apa bukan kesimpulan, apa gagasan kita gitu ya untuk topik yang akan kita bahas gitu. Nah, yang kedua itu mengenai body paragraph. Nah, body paragraph ini terdiri dari beberapa paragraf ya. It depend on your main idea ada berapa. Karena setiap satu paragraf itu harus mengandung satu main idea atau ide utama gitu. Jadi satu paragraf tidak boleh mengandung lebih dari 2 main idea atau ide utama. Setiap paragraf harus punya satu ide utama. Kemudian di setiap paragraf itu hendaknya memiliki point of view, assertion, proof, and example. Nanti akan saya bahas di slide selanjutnya. Dan yang terakhir tentunya pastikan paragraf mengikuti urutan yang logis. Ya, jadi body paragraf itu nggak boleh loncat-loncat, harus A, B, C, D gitu. Jangan loncat-loncat. Nah, sekarang kita bahas mengenai hal-hal apa saja yang hendaknya ada di dalam body paragraph. Yang pertama itu adalah point of view. Point of view itu adalah ekspresi dari pendapat atau pandangan kita. Jadi point of view ini adalah supporting dari thesis statement kita, gitu ya. Yang kedua itu adalah assertion. Assertion itu adalah alasan, klaim atau argumen yang spesifik. Jadi assertion ini untuk mendukung point of view, untuk menyokong point of view sebetulnya. Yang ketiga adalah proof and example. Proof and example ini untuk mendukung atau mensupport assertion, gitu ya. Jadi point of view didukung oleh assertion didukung oleh proof, kemudian diberikan example jika ada. Kemudian ada kumulatif method. Kumulatif method ini sebetulnya optional, bisa ditambahkan atau tidak terserah gitu ya. Ditambahkan juga semakin bagus. Kumulatif method itu adalah maksudnya argumen di atas argumen dengan menggunakan kata hubung, misalnya oleh karena itu, akan tetapi, bahkan, sehingga gitu ya. Yang terakhir itu adalah expositional technique. Expositional technique itu adalah major and minor point. Jadi major and minor point itu adalah bulet-buletan. Jadi kayak misalnya teman-teman nanti ngasih sampel atau ngasih example atau contoh, maka lebih baik contoh itu dibuat bulet-bulet supaya pembaca itu lebih mudah untuk mengikuti, gitu ya. Nanti saya akan kasih contohnya di belakang supaya nggak bingung.
Dan yang terakhir, kita bahas mengenai conclusion gitu ya, paragraf penutup gitu. Nah, di dalam penutup, teman-teman yang harus dilakukan adalah restatement mengenai tesis argumen gitu ya. Jadi harus menyatakan kembali apa opini kalian atau apa gagasan kalian terhadap topik yang kalian bawakan tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah meringkas argumen secara ringkas, padat, dan jelas. Dan yang terakhir adalah hindari menambahkan materi atau informasi yang baru yang tidak dibahas di body paragraf. Nah, ini seringkali kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa. Biasanya di introduction, di body, nggak ada sama sekali membahas mengenai pencemaran suara, misalnya gitu ya. Tapi tiba-tiba atau ujuk-ujuk gitu ya, di conclusion, nyinggung nih atau membahas nih tentang pencemaran suara. Padahal dari awal introduction sampai body paragraph semuanya bahas pencemaran air. Kok tiba-tiba di akhir conclusion ada pencemaran suara? Dari mana? Nah, ini perlu diwaspadai. Jadi jangan sampai ada materi baru atau topik baru yang disinggung di dalam conclusion. Dan yang terakhir, Anda dapat menambahkan rekomendasi ya atau memberikan komentar atau saran gitu ya untuk topik ini di masa yang akan datang. Tapi sebetulnya conclusion itu cukup menyatakan kembali argumen Anda dan rekomendasi. Itu aja, 2 poin itu aja. Menyatakan kembali argumen dan juga membuat rekomendasi. Nah, sekarang let's take a practice ya. Ini saya kasih topik gitu ya. Topik ini akan kita diskusikan sama-sama gitu ya. Topiknya adalah mengenai defisit pengolahan limbah di Kota Semarang. Jadi di Kota Semarang itu limbahnya sangat merimpah ruah ya. Jadi setiap hari Kota Semarang itu, karena saya kuliahnya dulu di Semarang kan, jadi ada beberapa informasi yang menyatakan limbah plastik aja di Kota Semarang itu mencapai 210 ton per hari gitu, kalau nggak salah limbah plastiknya saja gitu. Sehingga pemerintah Kota Semarang itu agak kewalahan dan mengalami kesulitan untuk mengolah limbah plastik yang ada di Kota Semarang gitu. Nah, sekarang mari kita diskusikan bersama mengenai topik ini. Apa sih sebetulnya gagasan yang kita bawakan, bisa kita bawakan untuk menyelesaikan topik ini gitu. Kita mulai dulu untuk membuat outline dari IC. Jadi sebelum kita membuat IC secara keseluruhan, biasakan buat outline terlebih dahulu, ya. Biasanya kalau kita buat jurnal atau buat paper atau buat KTI atau buat proceeding, kita nggak perlu buat outline ya, nggak perlu nyari bulet-buletan gitu ya, ngarang outline itu nggak perlu gitu, karena ketika membuat jurnal atau membuat proceeding itu semuanya fakta. Kita cuma membaca data yang ada hasil penelitian gitu. Tapi it's very very different ketika kita menulis IC. Ketika kita menulis IC ada opini dan fakta yang harus kita mix together, yang harus kita kombinasikan bersama gitu. Jadi membuat outline atau brainstorming itu sangat-sangat perlu gitu ketika kita menyusun IC. Maka biasanya saya pasti akan membuat outline terlebih dahulu gitu. Outline-nya itu berisi poin-poin sederhana saja, simple-simple saja. Misalnya di introduction ya atau introductory paragraph itu memuat pengantar umum, data statistik, kalimat persuasif, dan tesis statement. Ini sama seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Kemudian di body paragraph memuat point of view, cumulative method, assertion, proof and example, expositional technique, sedangkan concluding paragraph itu memuat thesis statement dan juga recommendation gitu ya. Nah, kembali lagi balik lagi ke topik kita. Topik kita adalah defisit pengolahan limbah di Kota Semarang. Nah, untuk membuat outline seperti ini, maka saya pribadi adalah pengantar umumnya apa? Pengantar umumnya adalah topik yang kita bawakan tadi, yaitu limbah menjadi masalah. Cukup simpel seperti ini saja. Limbah menjadi masalah. Kemudian didukung dengan data statistik. Ya, data statistik ini tentunya saya dapatkan dari referensi yang terpercaya, di mana ini merupakan prediksi limbah pada masa-masa yang akan datang. Diprediksi bahwa limbah di masa yang akan datang itu bisa
sampai 11 juta ton per harinya yang diproduksi di Indonesia gitu. Kemudian kalimat persuasif itu adalah kalimat yang mengajak pembaca dan juga mendorong pembaca gitu supaya ayo buruan kita selesaikan permasalahan ini genting loh gitu. Jadi kalimat persuasif ini sangat-sangat membantu sekali untuk ditaruh di bagian introduction gitu. Kalimat persuasifnya seperti apa? Cukup sederhana saja dan simpel saja. Misalnya diperlukan suatu upaya pengolahan limbah untuk menangani kasusnya, yaitu limbah menjadi masalah. Kemudian tesis statement-nya adalah gagasan kita yang kita bawakan untuk bisa solve that problem, untuk bisa menyelesaikan permasalahan limbah yang ada. Solusi yang saya bawakan apa? Ekonomi circular atau circular economy. Circular economy itu adalah konsep reuse, recycle, ya, yang mana kita memanfaatkan limbah-limbah yang ada untuk dijadikan suatu produk baru atau material baru. Gitu. Itu adalah konsep ekonomi sirkular. Di mana saya yakin, ini argumen saya ya, saya yakin bahwa konsep ekonomi sirkular ini dapat menyelesaikan limbah yang ada, gitu. Kemudian masuk ke body paragraph. Di body paragraph ada point of view, cumulative method, assertion, proof and example, expositional technique. Untuk point of view itu mendukung thesis statement ya. Jadi thesis statement ini harus didukung oleh point of view. Nah, point of view ini adalah kalau saya mengolah limbah menjadi komposit papan partikel. Karena ekonomi sirkular konsepnya tadi kan reuse, recycle, menggunakan kembali limbah-limbah yang ada untuk menjadi suatu material yang baru atau produk yang baru. Maka point of view yang bisa saya gunakan di body paragraph itu adalah mengolah limbah menjadi suatu papan, sehingga papan ini bisa dijual. Kemudian untuk kumulatif method, itu kita bisa tambahkan dengan kalimat seperti akan tetapi, gitu ya, sehingga, oleh sebab itu, dan lain seterusnya. Kemudian assertion, itu untuk mendukung point of view kita. Di mana, kenapa sih kok pengolahan limbah menjadi komposit papan partikel itu bisa? Karena komposit papan partikel memiliki sifat mekanik yang baik. Papan partikel yang terbuat dari limbah-limbah itu ternyata memiliki sifat mekanik yang baik. Jadi ini assertion mendukung point of view itu sendiri, ya. Dan point of view mendukung thesis statement. Jadi semuanya saling berkaitan, gitu ya. Yang point of view akan mendukung thesis statement, sedangkan assertion ini akan mendukung point of view, gitu ya. Sedangkan untuk proof and example ini akan mendukung assertion. Gitu. Jadi semuanya saling sokong menyokong gitu. Nah, untuk proof and example itu harus merujuk pada assertion ya, karena kita fungsinya mendukung assertion. Limbah kertas mengandung 60-70% serat selulosa. Dan yang terakhir expositional technique. Expositional technique ini adalah minor and major, poin-poin bulat-bulatan major. Nanti saya tunjukkan di slide berikutnya. Dan yang terakhir mengenai conclusion itu adalah thesis statement dan juga rekomendasi. Untuk thesis statement kita sama dengan thesis statement yang ada di introduction. Kita cukup mengulanginya lagi supaya pembaca benar-benar clear dan really understanding about our argument to solve that problem. Gitu ya. Sedangkan rekomendasi ini sebetulnya sifatnya optional, kalian boleh menambahkan, boleh jadi tidak. Rekomendasi ini adalah rekomendasi yang bisa kalian berikan untuk diskusi atau bahasan topik-topik ini di masa-masa yang akan datang. Gitu. Nah, ini adalah outline ya yang bisa kita buat. Ini hanya sekedar outline. Nah, gimana bentuk IC-nya, Kak? Kita lihat ya satu persatu. Mulai dari introduction-nya terlebih dahulu ya. Nah, sebetulnya untuk topik ini itu saya bawakan waktu saya lomba Pilmapres tahun 2021 gitu ya. Saya membawakan topik ini, the implementation of circular economy in Semarang waste sector through the production of particle board composite. Tapi bentuknya bukan IC, bentuknya adalah gagasan kreatif. Salah satu jenis akademik dokumen juga, tetapi bukan IC. Nah, kalau di sini saya buat
dia bentuknya IC gitu ya. Nah, ini kalimatnya berupa introduction. Introduction tadi terdiri dari pengantar umum, data statistik, kalimat persuasif, thesis statement ya, 4 poin. Teman-teman bisa fokus di bagian yang ini. Nah, ini adalah introduction-nya. Sekarang kita telaah satu persatu. Untuk bagian warna ini ya, orange awal itu adalah pengantar umum. Pengantar umum itu adalah topik yang kita bawakan ya. Topiknya apa sih sebetulnya? Saat ini penanganan limbah menjadi masalah yang mendesak di kota-kota besar. Ini topik sangat umum sekali. Sorry, ini topiknya karena ini pengantar sangat umum sekali gitu ya. Limbah menjadi masalah. Kemudian didukung, kenapa sih kok limbah menjadi masalah? Oleh data statistik, yaitu 11 juta ton per hari loh, nantinya akan meningkat di tahun-tahun berikutnya. Gitu. Setelah itu, teman-teman berikan kalimat persuasif. Oleh karena itu, supaya limbah ini tidak menjadi masalah, maka diperlukan upaya pengolahan limbah agar tidak timbul permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah itu sendiri. Setelah kalimat persuasif, meyakinkan dan mengajak para readers atau pembaca untuk ayo selesaikan masalah ini, ayo selesaikan masalah ini, baru teman-teman kasih gagasan atau solusi teman-teman di akhir paragraf tersebut. Solusinya apa? Berupa ekonomi sirkular. Permasalahan yang diakibatkan oleh limbah dapat diatasi dengan strategi pengolahan limbah untuk menciptakan ekonomi sirkular, di mana pendekatan ekonomi sirkular dalam pengelolaan limbah dapat dilakukan dengan upaya pemanfaatan limbah plastik, limbah kertas, dan limbah minyak nabati bekas sebagai bahan baku komposit papan partikel. Gitu ya. Jadi, hanya 4 kalimat saja, tetapi penuh dengan makna, itu sudah bisa menjadi introduction. Dan ini sudah sangat kuat sekali introduction-nya, karena sudah consist of 4 major point yang harus ada di bagian introduction, gitu ya, yaitu pengantar umum, data statistik, kalimat persuasif, dan thesis statement. Selanjutnya kita masuk ke body paragraph ya. Nah, untuk body paragraph, contohnya seperti ini, silakan lihat di bagian sebelah kanan. Sekarang kita telaah satu persatu ya. Tadi saya bilang ya di awal bahwa body paragraph itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, ini saya kasih contoh satu paragraf saja. Dan satu paragraf terdiri dari satu main idea atau satu ide utama. Nah, ide utamanya itu terdapat di dalam point of view ini, ya. Di mana point of view ini untuk mensupport thesis statement yang ada di dalam introduction. Nah, point of view yang saya berikan di sini itu adalah solusi pengolahan limbah plastik PE, kertas, minyak nabati bekas dapat dilakukan dengan pemanfaatan limbah sebagai komposit papan partikel. Kemudian selanjutnya kita kasih kumulatif method. Kumulatif method ini adalah bentuk-bentuk kalimat yang mengandung argumen di atas argumen, gitu ya. Jadi ada argumen orang lain, tetapi kita menyalahkan argumen tersebut, bukan menyalahkan, tapi menentang argumen tersebut, sehingga kita tidak bisa pakai argumen itu, gitu ya. Tetapi kita tetap statement di dalam IC kita. Contohnya seperti ini. Penanganan limbah juga dapat dilakukan dengan menggunakan produk ramah lingkungan, ataupun menggunakan plastik berbasis hayati. Akan tetapi, desain produk yang ramah lingkungan membutuhkan investasi dana yang tidak sedikit. Sedangkan pengurangan penggunaan plastik juga semakin sulit karena masyarakat Indonesia yang susah lepas dari kebiasaan menggunakan plastik sekali pakai. Oleh karena itu, solusi terbaik untuk menangani masalah plastik adalah memanfaatkannya sebagai bahan baku papan partikel. Nah, ini yang saya maksud sebagai kumulatif method. Jadi ada argumen di atas argumen di atas argumen gitu. Dan ini tekniknya sangat membantu para pembaca untuk lebih aware gitu ya. Oh, ternyata ada pandangan orang lain loh, tetapi nggak bisa karena jelek, dampaknya jelek gitu, dampaknya nggak terlalu signifikan gitu misalnya gitu. Dan yang selanjutnya adalah assertion. Assertion ini gunanya untuk mendukung point of view, ya, di mana assertion ini papan partikel yang terbuat dari campuran limbah plastik, kertas, minyak nabati bekas memiliki sifat mekanik yang baik, sehingga limbah itu ternyata bisa loh kita buat sebagai papan partikel, gitu kan? Ini mendukung point of view kita.
Kemudian proof and example ini mendukung assertion. Kenapa sih kok sifat mekaniknya baik? Iyalah jelas, karena ternyata limbah kertas itu mengandung 70% loh selulosanya, sedangkan plastik PE itu menurut penelitian terdahulu lebih bagus daripada polimer plastik lain seperti polipropilen dan juga polistiren gitu ya. Jadi si proof and example ini mendukung assertion. Assertion mendukung point of view mendukung thesis statement. Jadi semuanya saling berkaitan. Dari awal sampai akhir semuanya saling berkaitan. Nah, selanjutnya adalah expositional technique. Expositional technique itu yang saya maksudkan tadi adalah major and minor ya. Nah, majornya yang ini, yang buletan nomor 1 dan 2. Sedangkan minornya buletan-buletan yang ini. Ya. Jadi, expositional technique ini lebih memudahkan pembaca untuk menangkap gitu ya. Oh, ternyata dari situ terdapat 2 keuntungan besar loh, keuntungan ekonomi dan sosial. Di mana keuntungan ekonomi di breakdown, ada labanya, ada payback periodnya dan lain seterusnya. Sedangkan keuntungan ekonominya di breakdown lagi loh, gini. Jadi expositional technique ini sebetulnya untuk memudahkan pembaca aja atau readers untuk menangkap apa sih sebetulnya yang kita maksud, gitu sih. Jadi, di dalam body paragraf yang paling penting itu adalah point of view, assertion, proof, and example. Sedangkan kumulatif method dan expositional technique itu sebetulnya optional ketika teman-teman sudah mahir dalam menggunakannya. Maka teman-teman diperbolehkan untuk menggunakannya, gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke conclusion. Nah, conclusion ini cukup 1 paragraf, simple dan sederhana, karena fungsinya hanya untuk merecall ingatan si pembaca mengenai argumen yang kita bawakan di awal atau di bagian introduction. Kita lihat, di conclusion ini cukup hanya 2 poin saja, yaitu thesis statement untuk merestate kembali argumen kita dan rekomendasi kita. Ya, thesis statement kita paparkan lagi untuk menciptakan ekonomi sirkular melalui pengolah limbah, bla 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 bla. Sedangkan rekomendasinya, tentunya penelitian lanjutan perlu dilakukan terkait dengan pencarian proses preparasi terbaik untuk menciptakan komposit papan partikel dengan kualitas unggul dan bla 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 bla. Gitu ya. Jadi pokoknya di conclusion itu cukup 2 hal ini. Thesis statement dan juga recommendation. Tetapi recommendation ini sifatnya optional, boleh dilakukan, boleh tidak. Yang penting thesis statement. Nah, susahnya adalah ketika kita menyusun essay dalam bahasa Inggris, maka thesis statement ini harus kita parafrase supaya kalimatnya tidak sama persis dengan thesis statement di introduction gitu. Kenapa sih kok harus diparafrase? Iya, jelas. Karena ketika kita menggunakan kalimat yang sama persis dengan introduction, maka itu akan mengurangi keindahan kita dalam membaca gitu. Ya, jadi ada seninya membaca tuh ada seninya gitu. Maka untuk thesis statement di bagian conclusion itu memparafrase thesis statement yang ada di introduction. Nah, biasanya saya kalau bahasa Inggris saya parafrasein dulu pakai bahasa Indonesia, kemudian saya translate menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu gimana sih Kak cara kita mencari referensi yang kredibel gitu ya, yang dapat dipercaya. Berdasarkan pengalaman saya menyusun jurnal, proceeding, LKTI, skripsi, semuanya sumber referensi saya itu berasal dari Google Scholar. Karena sebetulnya Google Scholar itu sudah menyediakan a lot of journals ya. Kalian bisa membaca ribuan jutaan ya, miliaran jurnal bahkan di dalam Google Scholar itu sendiri. Tinggal teman-teman pinter-pinter aja nyari jurnal yang tepat. Nah, tetapi ya, di dalam Google Scholar itu ada beberapa jurnal yang berbayar atau tidak bisa kita akses secara gratis gitu ya. Nah, gimana Kak cara kita untuk bisa mengakses jurnal secara gratis? Sederhana saja. Kalau saya, waktu saya masih kuliah ya, saya disediakan website khusus gitu ya oleh universitas untuk mengakses jurnal secara gratis. Saya yakin universitas-universitas lain juga menyediakan website seperti ini gitu untuk mahasiswanya. Nah, teman-teman bisa menggunakan fasilitas dari universitas teman-teman masing-masing gitu ya untuk mengakses jurnal-jurnal yang berbayar. Tetapi ketika teman-teman kasusnya sudah seperti saya gitu ya, lulusan
universitas ya yang sudah tidak dinaungi oleh siapapun, nggak bisa akses jurnal langganan universitas juga, sehingga saya pakai cara cepat yaitu pakai Sci-Hubs. Sci-Hubs ini sebetulnya dark web ya, jadi web hitam, jadi ini ilegal sebetulnya, tetapi sangat-sangat really helpful so much bagi saya untuk membuka jurnal yang dia sifatnya berbayar gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal memasukkan doi-nya di dalam sini ya, kemudian klik open, nanti akan terbuka sendiri untuk jurnalnya gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ya ke referensi yang terpercaya. Ada 3 kriteria menurut saya sendiri ya. Ada 3 kriteria yang bisa kita gunakan atau bisa kita jadikan sebagai patokan mengenai referensi yang dianggap sebagai referensi kredibel atau terpercaya gitu ya. Yang pertama adalah relevan, yang kedua adalah mutakhir, yang ketiga adalah memadai. Relevan ini maksudnya itu adalah sesuai dengan topik, sesuai dengan metode, sesuai dengan area of interest yang kita cari. Misalnya nih, essay kita topiknya mengenai pencemaran suara dikarenakan jalan tol gitu ya. Maka ketika kita mencari referensi di Google Scholar, ya topiknya harus sama. Kebisingan suara akibat jalan tol gitu ya. Jadi jangan dengan topik yang berbeda. Misalnya kebisingan suara akibat konser misalnya dan lain seterusnya. Itu akan menghasilkan data yang berbeda pula gitu. Jadi topiknya harus benar-benar sama. Yang kedua adalah berhubungan erat dengan permasalahan yang akan kita ungkap sesuai dengan essay kita. Kemudian yang kedua mutakhir. Nah, ini yang sering kali saya sarankan kepada adik-adik mahasiswa. Jadi ketika kita mengutip atau mensitasi referensi tertentu, usahakan maksimal 5 tahun terakhir batasnya. Ya, jadi kalau sekarang tahun 2022, maka usahakan maksimal citasi kita itu di tahun 2018 ya. Jadi 2018, 19, 2020, 2021, 2022. Kenapa sih Kak kok kita harus 5 tahun yang terakhir? Karena dianggap itu yang paling mutakhir gitu. Jadi yang namanya penelitian atau ilmu pengetahuan itu akan semakin baru seiring berkembangnya waktu, seiring bertambahnya waktu gitu ya. Ilmu pengetahuan itu akan semakin baru, akan diperbarui terus gitu. Jadi bisa jadi pengetahuan yang lama itu tidak lagi relevan dengan pengetahuan yang sekarang gitu. Sama halnya dengan konsep teori atom gitu ya. Kan teori atom itu ada versinya. Dulu versinya seperti ini, kemudian diperbarui lagi jadi versi kedua, diperbarui lagi jadi versi ketiga dan lain seterusnya sampai dengan versi terakhir yang benar-benar mendekati dan dianggap paling perfect untuk teori atomnya. Nah, seperti itu. Jadi dianggap para saintis ya, itu 5 tahun terakhir itu lebih relevan dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang yang ada. Sehingga kebanyakan ketika saya menulis jurnal, ketika menulis paper, maka citasi saya paling minimal terakhir rendah itu adalah tahun 2018 gitu. Tetapi semisal kok tidak ada ya referensi di tahun 5 tahun terakhir tersebut, maka Anda diperbolehkan untuk mengambil referensi-referensi terdahulu. Seperti sampel misalnya, teori mengenai rumus segitiga gitu ya. Rumus segitiga kan ya gitu-gitu aja, nggak akan berubah sampai kiamat pun rumus segitiga nggak akan berubah gitu kan. Jadi kalian diperbolehkan mengambil citasi rumus segitiga di tahun 1950 misalnya. Ya nggak apa-apa, nggak masalah, karena rumus segitiga sampai kapanpun nggak akan berubah, gitu kan? Seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah memadai. Memadai di sini itu adalah merupakan jurnal internasional atau jurnal nasional yang bereputasi. Kemudian jika terpaksa harus mengambil data dari website, maka domain website itu harus resmi. Resminya seperti apa? Ditandai dengan belakangnya yang ac.id atau go.id atau edu.com gitu ya, dan lain seterusnya gitu. Tapi usahakan jangan ambil dari website dulu, ambil dulu dari jurnal internasional. Kalau tidak ada baru jurnal nasional, kalau tidak ada jurnal nasional baru masuk ke website gitu ya. Nah, untuk teknik studi literatur itu menurut saya sendiri ini ada 5 teknik yang sering sekali saya gunakan dan sangat-sangat berguna sekali. Yang pertama itu adalah mencari kesamaan atau compare. Nanti akan saya tunjukkan ya di slide selanjutnya, maksudnya itu apa.
Yang kedua adalah mencari ketidaksamaan atau kontras. Yang ketiga itu adalah memberikan pandangan atau criticize. Yang keempat itu adalah membandingkan atau synthesize. Yang terakhir itu adalah meringkas atau summarize. Ya, jadi ada 5. Mencari kesamaannya dulu apa, ketidaksamaannya apa, pandangannya seperti apa, coba bandingkan, dan meringkas. Ya, contohnya seperti ini. Nah, teknik studi literatur. Ini adalah bagan studi literatur saya. Jadi kalau saya studi literatur, saya sering atau terbiasa membuat bagan seperti ini, karena ini akan sangat-sangat memudahkan saya untuk mencari solusi terbaik atau kemungkinan terbaik untuk memecahkan suatu permasalahan. Waktu itu ini adalah penelitian saya mengenai penurunan kadar fenol di dalam limbah cair industri batik. Jadi di kota Jepara, kota saya, itu sungainya di Jepara kota agak gelap gitu ya, warna sungainya agak gelap karena dia tercemar oleh limbah-limbah batik. Nah, dari situ saya prihatin dan akhirnya membuat penelitian ini gitu untuk mendegradasi senyawa fenol di dalam limbah cair industri batik gitu. Nah, sebetulnya untuk mendegradasi senyawa fenol di dalam limbah cair industri batik itu bisa dilakukan dengan beberapa metode. Misalnya metode fotolisis, metode elektrofenton, metode elektrolisis plasma, metode elektrokoagulasi, metode elektrolisis dan metode-metode lainnya gitu ya. Nah, berarti kesamaannya di sini apa? Kesamaannya adalah mereka semuanya ya, metode ini sama-sama ingin menurunkan fenol. Ini kesamaannya ya. Setelah mencari kesamaannya, kemudian ketidaksamaannya apa? Ketidaksamaannya adalah metodenya jelas. Karena nama metodenya saja beda, pasti prosedur metodenya juga akan berbeda. Setelah mencari ketidaksamaan, kemudian mencari pandangan dan juga membandingkan, ya, mencari pandangan dan juga membandingkan. Maksudnya mencari pandangan itu seperti apa? Oh, ternyata kalau fotolisis efisiensi penurunan atau degradasi fenton itu sebesar 67% loh. Sedangkan untuk elektrolisis plasma itu efisiensi penurunannya bisa sampai 90 atau bahkan sampai 99% loh, sedangkan elektrokoagulasi cuma 75% loh. Berarti pandangannya di sini atau membandingkannya di sini dari segi efisiensinya. Oh, ternyata elektrolisis plasma itu punya efisiensi penurunan kadar fenol yang jauh lebih tinggi nih dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Sedangkan untuk pandangannya seperti apa atau memberikan pandangan atau criticize itu seperti apa? Itu lebih kepada bagaimana prosedur kerjanya. For example, contohnya seperti ini. Untuk elektrolisis plasma dengan kontak low discharge elektrolisis plasma, itu efisiensinya 99%. Tapi kalau elektrolisis plasma pakai reaktor DBD, pakai bagian ini gitu ya, di electric barrier discharge pakai media ini efisiensinya cuma 90%. Nah, tetapi penelitian saya waktu itu, saya memutuskan untuk menggunakan 90% ini saja, atau elektrolisis plasma pakai DBD saja. Kenapa? Kan efisiensinya cuma 90%, tidak 99%. Karena ternyata ketika dibaca lebih dalam, kita mendapat pandangan-pandangan baru. Ternyata ketika kita pakainya reaktor DBD, itu lebih safety, karena tegangannya lebih rendah. Sedangkan kontak low discharge itu kurang safety ya, high risk sekali karena voltage-nya sangat-sangat tinggi, high voltage sekali, sehingga sangat berbahaya bagi manusia gitu. Nah, itu yang saya maksud sebagai teknik studi literatur. Dari situ kita bisa menangkap kesamaannya apa, menangkap perbedaannya apa, menangkap perbandingannya seperti apa, dan menangkap pandangan-pandangan baru seperti apa, dan akhirnya at the end of the day we can summarize, kita bisa sum up teori-teori yang ada untuk bisa memberikan solusi bagi permasalahan yang kita bawa di IC kita itu sendiri gitu. Itu teknik untuk studi literatur gitu ya. Nah, ini sekarang topik yang terakhir nih. Alhamdulillah sudah sampai topik terakhir ya. Topik terakhir mengenai tips and trick
pembuatan IC. Ini saya akan paparkan apa saja yang tidak boleh kita lakukan dalam membuat IC dan apa saja yang tidak boleh dan boleh kita lakukan untuk membuat IC. Nah, pertama, untuk yang tidak boleh kita lakukan dalam membuat IC tentunya adalah plagiarisme. Ya, ini perlu hati-hati teman-teman. Plagiarisme itu ada banyak, ada plagiarisme ide, plagiarisme data, plagiarisme kalimat, dan juga plagiarisme total. Nah, semua plagiarisme ini tidak boleh kita lakukan selama kita menyusun IC. Ya, hati-hati. Ya, jadi kalau teman-teman menyusun IC, jangan sampai teman-teman memplagiasi IC orang lain atau ide orang lain, gagasan orang lain, argumen orang lain, data orang lain, gitu ya. Jangan sampai melakukannya, gitu. Karena plagiarisme ini termasuk tindakan yang ilegal dan dia bisa dijatuhi hukuman loh ya, sampai 1,5 tahun penjara atau denda sampai 11 juta ya. Atau kalau teman-teman sudah menjadi dosen atau sudah menjadi profesor, maka gelar teman-teman sebagai profesor atau sebagai dosen bisa dicabut karena kasus plagiarisme itu sendiri. Jadi jangan sampai dan jangan pernah melakukan plagiarisme. Nah, ini untuk kriteria plagiarisme. Sebetulnya kriteria plagiarisme itu ada ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan itu indeks similarity atau similarity indeksnya itu di bawah 30%, sedang itu similarity indeksnya 30-70%, sedangkan berat itu indeks similarity-nya lebih dari 70%. Sedangkan similarity index itu sebetulnya bisa kita ketahui dengan aplikasi Turnitin ya. Ada aplikasi yang bisa ngecek berapa sih tingkat kesamaan IC kita atau karya tulis kita dengan IC orang lain atau karya tulis orang lain. Itu bisa dicek dengan menggunakan software tertentu. Nanti outputnya berupa angka dan angka itu kita sebut sebagai similarity index. Kalau di bawah 30% itu termasuk pada plagiarisme ringan. Dan rata-rata kalau di Indonesia itu diperbolehkannya ya jurnal kita atau paper kita atau IC kita untuk dipublikasikan rata-rata similarity indeksnya harus di bawah 20%. Rata-rata ya. Jadi ada beberapa lembaga-lembaga tertentu yang dia strict banget, ketat banget sampai mengharuskan di bawah 3% ada. Ada yang sampai di bawah 10% ada gitu. Jadi tergantung lembaga-lembaga yang menaungi gitu ya. Tapi rata-rata di bawah 20% sudah boleh untuk dipublikasikan. Nah, yang harus kita lakukan dalam menyusun IC ada 3. Yang pertama tentunya melakukan sitasi dengan baik. Yang kedua, mengecek indeks similarity ya, karena untuk menghindari plagiarisme itu sendiri, jadi kita harus cek indeks similarity-nya. Dan yang ketiga atau terakhir adalah melakukan parafrase ya. Jadi kalau ternotis ada plagiarisme kalimat atau paragraf dalam IC kita, maka kita harus segera melakukan parafrase. Yang pertama, untuk mensitasi ya, kita bisa banget nih pakai sitasi otomatis. Nah, dulu saya maba waktu semester 1 masih belum tahu nih sitasi otomatis itu seperti apa. Saya baru tahu itu waktu saya semester 2 atau 3 gitu. Jadi lumayan agak nih. Jadi harapannya teman-teman sekarang setelah saya memaparkan ini lebih tahu dan lebih aware bahwa ternyata sitasi itu bisa dilakukan secara otomatis. Dengan apa Kak? Dengan banyak sekali software. Misalnya dengan Mendeley, dengan EndNote, Zotero, Papers, dan lain sebagainya gitu. Tetapi kalau saya pribadi lebih merekomendasikan Sorry Kak, Afri agak putus-putus ya suaranya. Wah, iya nih Bel, agak putus-putus dikit. Iya nih, nge-freeze ya? Panggil dulu kali ya. dan
lebih menimpa lembaga-lembaga. Halo, sorry, sudah kembali normal belum suaranya? Udah Kak, udah. Oke, sebentar, saya ganti ke hotspot HP dulu ya, sebentar ya adik-adik ya. Oke, saya izin share screen kembali sebentar. Nah, sudah terlihat, Bilva? Oke, udah aman. Oke. Tadi sampai mana, Dek? Penggunaan ini ya tadi, citasi ya. Oh, oke. Saya lanjut ya, teman-teman ya. Jadi yang saya lanjut, yang direkomendasikan oleh publisher internasional atau pemerintah itu lebih cenderung ke software yang mendelay gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau install, silakan install saja software yang mendelay gitu. Nah, kelebihan ketika kita mensitasi secara otomatis, itu nanti lebih mudah gitu. Misalnya tidak ada daftar pustaka yang terlewatkan, sangat bermanfaat pada penggunaan pustaka yang cukup banyak gitu ya. Jadi kalau misalnya saya nyusun paper atau jurnal, itu biasanya pustaka saya sampai 200 sampai 300 daftar pustaka gitu. Jadi kalau kita nulis daftar pustakanya manual itu sangat-sangat capek sekali. Tetapi dengan bantuan software-software seperti ini itu akan sangat-sangat memudahkan kita gitu. Dan beberapa jurnal ilmiah juga sudah mengharuskan menggunakan software-software ini untuk mensitasi secara otomatis gitu. Nah, cara installnya ini gampang banget. Ini ada juga tutorialnya di YouTube. Jadi teman-teman tinggal cek YouTube aja kalau mau download gitu ya. Nanti kalau ada waktu ya, saya akan coba praktikkan cara menggunakan mendelay kalau ada waktu gitu ya. Saya paparkan dulu materinya sekarang. Yang kedua, tips yang kedua adalah memakai Turnitin ya untuk mengecek indeks similarity. Nah, untuk mengecek indeks similarity itu sebetulnya ada beberapa software juga yang bisa kita gunakan. Misalnya Turnitin, DupliChecker, ProWriting8, PaperRater, PlexScan, dan lain seterusnya. Tetapi untuk software cek indeks similarity yang paling direkomendasikan itu saat ini lebih kepada Turnitin ya. Sudah banyak pihak pemerintah Indonesia juga pakainya Turnitin gitu. Jadi saya juga lebih banyak pakai Turnitin. Nah, untuk Turnitin juga karena dia sifatnya berbayar gitu ya, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman bisa patungan sama teman-teman untuk beli akun Turnitin sendiri gitu ya, atau minjem akun Turnitinnya dosen atau siapapun itulah yang bisa dibantu untuk misalnya teman-teman mau pakai Turnitin. Ini cara pakai Turnitinnya sendiri easy banget, mau tutorial di YouTube juga insya Allah ada gitu ya. Ini saya skip aja. Dan yang terakhir adalah parafrase ya yang harus dilakukan untuk membuat essay. Kenapa sih kita harus memparafrase? Iya, jelas harus ya. Tadi saya sampaikan di awal, saya singgung di awal bahwa thesis statement yang ada di conclusion itu harus diparafrase dari thesis statement yang ada di introduction untuk memperindah ketika kita membaca, gitu kan? Nah, parafrase itu tekniknya bisa memparafrase dengan persamaan atau sinonim, ataupun parafrase dengan mengubah urutan kata. Kalau parafrase menggunakan sinonim, misalnya, yang semula kalimatnya adalah bacterial cellulose dihasilkan oleh Acetobacter pseudomonas, bisa kita parafrase menjadi bacterial cellulose diproduksi oleh Acetobacter pseudomonas. Gitu ya. Sedangkan teknik kedua dengan mengganti urutan kata itu SPOK-nya tinggal dibolak-balik aja. Misalnya yang awalnya adalah bacterial cellulose direndam dengan NaOH selama 1 jam, maka diubah menjadi NaOH digunakan untuk merendam bacterial cellulose selama 1 jam. Nah, untuk aplikasi untuk parafrase ini pun banyak teman-teman. Saya juga kadang-kala agak males gitu ya kalau parafrase, terutama kalau parafrasenya bahasa Inggris. Kita harus ngecek lagi grammarnya salah atau benar gitu kan, harus ngubah urutan kata SPOK-nya gitu kan. Jadi biasanya untuk parafrase saya juga menggunakan tools-tools yang bisa saya gunakan di internet, dan ini ada yang berbayar, ada yang gratis, tapi biasanya saya pakai Grammarly dan juga Quillbot. Ini dua aplikasi yang sering banget saya gunakan untuk masalah kepenulisan. Kalau Grammarly ini berbayar ya teman-teman, tapi Quillbot ini ada yang bisa free access, ada yang
harus berbayar gitu. Jadi ini 2 software yang saya sangat rekomendasikan untuk melakukan parafrase gitu. Oke, itu aja. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Tapi sebelum saya tutup, tadi saya janji untuk ini ya, simulasi Turnitin gitu ya. Nah, ini simulasi Mendeley. Nah, ini contoh tampilan Mendeley, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti download Mendeley, maka tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Nah, gimana Kak cara mensitasinya? Gampang banget. Teman-teman tinggal masuk aja gitu ya ke Google Scholar, cari aja semua referensi atau semua dokumen yang ingin teman-teman sitasi gitu ya. Kemudian setelah dapat, ternyata dia berbayar nih. Dia ACS Publication. ACS Publication tuh biasanya sangat-sangat berbayar. Nah, kalau berbayar seperti ini, padahal referensi kita yang ingin kita utip ada di sini, ini gampang banget caranya. Kita tinggal copy doi-nya aja ya. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita bisa menggunakan Sci-Hub ya. Tinggal ketik aja di Google Sci-Hubs, kemudian kita drop nomor doi-nya ya yang ada di website tadi, kemudian kita klik open. Nah, nanti dari jurnal yang berbayar tersebut akan muncul jurnal yang tidak berbayar seperti ini dan kita bisa membaca leluasa. Tapi ya, I want to say again, this is illegal ya, this is bad action actually. Tapi ya karena kita nggak punya otoritas gitu ya untuk membayar, jadi ya it's very very useful for me untuk bisa membaca jurnal secara gratis. Setelah bisa terbuka seperti ini, maka teman-teman bisa mengunduh. Setelah diunduh, maka teman-teman bisa balik lagi ke Mendeley dan menambahkan jurnal yang telah diunduh di dalam Mendeley tersebut. Kita add di sini ya, di pojok kiri atas ada icon add. Kemudian kita tambahkan jurnal yang tadi kita download ya, Jung 1978. Nah, ini sudah masuk ya. Title-nya adalah Venturi Scrubber Performance Model. Nah, setelah itu kita kan mau mensitasi gitu ya. Ya udah kita tulis kalimatnya. Apapun itulah ya untuk mensitasi. Oke. Kemudian kita insert reference, kita insert citation, kita ketikkan judul dari paper yang telah kita tambahkan di dalam Mendeley tadi, yaitu Venturi Scrubber Performance Model. Kemudian kita klik OK. Oke, ini sudah tersitasi dengan sendirinya di angka 1 ini, teman-teman. Nah, kalau mau menambahkan daftar pustakanya, kita tinggal klik Insert Bibliography. Nah, jadi deh, dengan sangat mudah langsung muncul. Kalau mau ngubah style daftar pustakanya juga easy banget. Mau misalnya mau IEE, nah ubah ke sendiri. Mau apa? Nah, mengubah sendiri gitu ya. Jadi it's very very simple and very quick. Jadi ini sangat-sangat membantu kita kalau kita menulis paper atau essay yang banyak banget daftar pustakanya gitu. Hopefully helpful for you ya. Semoga materi yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat. Semisal teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di sesi Q&A. Saya tutup. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih banyak atas antusiasme teman-teman yang telah mendengarkan materi saya sampai pukul sekian gitu ya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, boleh kita kasih tepuk tangan dulu mungkin virtual buat Kak Afri. Ya, makasih banyak ya Kak atas materinya. Tadi tuh seru banget ya, kita udah ngomongin jenis-jenis esai yang ternyata tuh banyak banget kayak dan itu super insightful banget pembahasannya. Terus ini menurut aku detail banget sih penjelasannya. Dan aku rugi banget nih yang nggak ikut, apalagi buat maba ya nggak sih? Karena nanti pas kalian udah mulai perkuliahan, itu pasti nggak jauh-jauh dari paper, jurnal, esai, makalah, dan lain-lain. Terus kita juga jadi tahu nih bagaimana sih mengenai kiat-kiat nulis esai yang baik, terus gimana sih kayak pay attention sama format yang diberikan, terus penulisan argumen yang harus didasari oleh data yang kredibel ya guys, dan pentingnya ada tools dan lain-lain sebagainya.
Nah, kebetulan nih Kak, aku juga beberapa kali ini udah ikut kompetisi kepenulisan juga, dan fix ini tips dari Kakak tuh semua valid banget ya, dijamin kalau kalian dari tadi pay attention sama presentasinya Kak Afri tadi, dijamin ikut kompetisi pasti menang sih. Nah, oke, untuk beberapa teman di sini mungkin udah nggak sabar ya buat tanya-tanya ke Kak Afri lebih lanjut. Boleh untuk teman-teman untuk raise hand kalau mau nanya secara interaktif, atau mungkin boleh juga bisa tulis di Slido ya yang tadi. Mungkin ada yang mau raise hand? Oke, atau mungkin dari Slido aja dulu kali ya. Oke, aku coba baca dari Slido deh. Oke, karena untuk mempersingkat waktu mungkin aku agak seleksi dulu ya untuk pertanyaannya. Aku mungkin buat pertanyaannya di sini yang pertama, Kak Afri, gimana sih biar tulisan kita tuh enak dibaca? Soalnya aku kadang dapat teguran dari dosen, tulisanku nih bertele-tele gitu, Kak. Oke, langsung dijawab ya. Iya, Silakan. jadi ya benar ya. Kebanyakan untuk anak-anak mahasiswa gitu di awal-awal ketika kita latihan menulis, itu pasti yang kita tulis akan cenderung bertele-tele karena banyak sekali kata-kata imbuhan, misalnya dapat, dengan, oleh karena itu, sebab, sehingga, nantinya, dan selain seterusnya, yang mana itu sebetulnya tidak perlu banget untuk ditambahkan. Jadi menurut dosen saya, waktu saya jadi asisten dosen juga, saya mendapatkan banyak sekali pelajaran gimana cara kita menulis supaya nggak bertele-tele. Kalau kita nulis jurnal, ya, itu cenderung kalimatnya SPOK aja. SPO, bahkan nggak ada K-nya, bahkan di beberapa part tertentu, SPO, subjek, predikat, objek, just it, itu tok gitu. Tetapi kalau kita menulis IC, yang namanya menulis IC itu kan kita membangun argumen gitu ya, harus ada opini yang kita bangun, kita harus mampu mengarahkan para pembaca untuk setuju dengan opini kita nih. Maka untuk kalimat-kalimat atau tambahan-tambahan kalimat persuasif seperti oleh karena itu, jika tidak demikian, maka gini-gini, itu sangat-sangat diperlukan menurut saya gitu ya. Tetapi untuk style kepenulisan seperti paper, proceeding, itu harus SPO. Jadi subjek, predikat, objek. Diusahakan hindari menggunakan kalimat-kalimat yang tidak perlu seperti oleh karena itu, dapat, sehingga, nantinya, tentunya, gitu. Itu sangat-sangat tidak perlu, gitu sih. Oke, jadi kayak gitu ya guys, supaya kita nggak nulis bertele-tele dan nggak ditegur dosen lagi. Oke, lanjut buat pertanyaan selanjutnya. Gimana sih Kak, biar nulis esai tuh nggak keluar dari topik? Kuncinya supaya on the track itu adalah ya tadi yang seperti saya sampaikan. Yang pertama kali harus kita lakukan sebelum menulis IC itu adalah membuat outline atau brainstorming dari IC kita sendiri. Sama halnya kayak kita tes IELTS gitu ya. Tes IELTS itu kan kita ada writing section-nya gitu kan. Sebelum kita menulis IC di IELTS itu kan kita diberi waktu 4 menit untuk nge-brainstorming apa yang ingin kita tulis. Sama kayak itu gitu. Sebelum kita menulis IC kita, maka yang perlu kita lakukan supaya kita tetap keep on the track itu adalah menulis outline terlebih dahulu. Di mana outline tersebut terdiri dari poin-poin singkat aja, cukup kalimat-kalimat singkat aja, dan itu yang harus kalian jaga sampai akhir supaya tetap on the track. Kadang-kala kita tidak on the track karena kita tidak menulis outline di awal. Jadi kita nggak ada acuan mau ngarah ke kanan atau ke kiri, mau belok ke depan atau ke belakang gitu. Oke, mungkin kita lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Yang selanjutnya, apakah esai itu harus punya standing position dari kita, dan kalaupun harus, apakah boleh sebelum kita menyebutkan standing position kita itu kita menjabarkan dulu semuanya? Oke. Saya harus ada standing position ya, betul harus. Tapi gini, standing position itu tidak berarti kamu memihak satu argumen dari beberapa argumen. Bisa jadi kamu bersifat netral, itu juga standing position. Bisa jadi kamu netral di dalam topik yang kamu bahas.
itu IC juga memungkinkan untuk berlaku seperti itu, gitu ya. Tetapi kalau standing position itu harus jelas, apakah kamu netral, apakah kamu memilih opsi A, ataukah memilih opsi B, ataukah memilih opsi C, itu harus jelas, harus clear, dan harus di statement, di introduction, maupun di conclusion, gitu ya, harus di statement dua-duanya. Nah, untuk penjabarannya itu tidak dianjurkan untuk men-statementnya di introduction ya. Penjabaran dari posisi kita itu sebaiknya di body paragrafnya, yaitu di bagian point of view-nya, untuk mendukung posisi kita yang telah kita statement di introduction, gitu. Oke, kayak gitu ya guys. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Jadi gini Kak, saya pernah menemukan lomba esai yang penulisannya harus memuat abstrak. Kalau di esai itu gimana ya Kak? Karena sependek pengetahuan saya ada metode dan hasil kalau di KTI. Ini bener Kak, jadi aku juga pernah lihat sih ada kampus yang ngadain lomba esai tapi harus menyantumkan abstrak. Jadi aku agak bingung juga tuh. Mungkin bisa jelasin Kak? Sebetulnya untuk basic yang namanya kalau kita misalnya baca-baca di literatur, basic structure dari IC itu cuma 3, introduction, body, dan juga conclusion. Itu basic structure-nya. Sebetulnya untuk abstrak itu optional, tapi di beberapa kasus tidak diperlukan. Jadi menurut saya balik lagi kepada pihak panitianya atau pihak penyelenggaranya gitu ya. Kalau pihak penyelenggaranya menginginkan ada abstrak, ya udah berarti kamu harus benar-benar harus buat abstrak. Daripada nggak buat abstrak, kamu pasti nggak bakal lalu lolos di kompetisi tersebut. Tetapi untuk basic structure dari IC itu nggak ada abstrak ya. Sama halnya kayak kita tes IELTS juga nggak bakalan ada abstrak. Kalau kita buat IC untuk apply di universitas luar negeri itu juga nggak ada abstrak. Ada introduction, body paragraph, dan juga conclusion. Tapi kalau panitia menghendaki ada abstrak, lebih baik saran saya diikuti. Gitu. Oke, kita lanjut aja pertanyaan selanjutnya ya. Izin tanya Kak, gimana sih cara Kakak buat evaluasi esai yang Kakak buat sendiri? Yang pertama, setelah IC saya semuanya komplit ya, saya baca ulang dari awal sampai akhir. Apakah argumen saya sudah mampu dibaca dengan jelas atau tidak? Bias atau tidak? Ambigu atau tidak? Ya. Setelah itu, saya pastikan ulang kembali apakah argumen saya ini benar-benar disokong oleh proof atau bukti-bukti yang relevan atau tidak, gitu ya. Setelah semuanya saya baca berulang-ulang dan oke, baru saya revisi atau hilangkan kata-kata yang tidak perlu. Misalnya dapat, menimbulkan, langsung aja menimbulkan, gitu ya. Jadi hilangkan kata-kata yang dianggap tidak perlu untuk mengurangi kata aja, karena kan IC itu dibatasi 1000 sampai dengan 1500 kata, gitu kan, pada umumnya. Setelah merevisi kata-kata yang tidak perlu, kemudian saya proofreading-kan, apakah indeks similarity-nya tinggi atau tidak. Kalau indeks similarity-nya rendah, misalnya 6%, di bawah 20% ya, oke, berarti submit atau publish. Tapi kalau indeks similarnya tinggi, misalnya 30%, maka yang saya lakukan adalah memparafrase lagi IC yang saya lakukan, IC yang saya buat tadi, diparafrase lagi dengan beberapa tools, misalnya Grammarly atau Quillbot. Setelah diparafrase, dicek lagi indeks similarity-nya. Kalau sudah oke, baru bisa publish. Gitu. Oke, untuk buat nambahin juga mungkin kalian yang maba-maba tuh bisa banget loh minta tolong sama dosen kalian gitu. Misal kalian mau ikut kompetisi atau nugas tuh bisa banget kalian minta tolong, Bu, tolong periksain esai saya dong gitu. Atau mungkin orang-orang yang lebih expert di bidangnya tuh kalian bisa tanya. Jadi jangan malu-malu, oke? Oke, ini pertanyaan terakhir ya untuk menutup sesi Q&A-nya. Izin tanya Kak tentang metode di State of Art. Bagaimana sih cara menemukan banyak metode hingga dapat keakuratan 99%? Apakah Kakak riset semua jurnal terkait? Any tips, Kak? Oke. Caranya adalah dengan screening, gitu. Yang pertama kali dilakukan untuk teknik studi literatur itu kan mencari kesamaan, gitu kan? Apa yang ingin kita cari? Tentunya kesamaannya ada di topik. Misalnya topiknya untuk mengurangi fenol. Ya udah, berarti kita harus cari semua jurnal yang ada di dunia ini yang relate dengan penguraian fenol di limbah batik. Kalau udah dapat, itu misalnya dapat 100 jurnal gitu ya, atau dapat 200 jurnal. Setelah dapat, unduh semua jurnal tersebut, screening satu persatu. Screening itu bukan berarti kalian membaca seluruh jurnal sampai mabok, sampai hafal, enggak. Screening itu cuma dibaca, lihat
headline-nya apa, hasilnya apa, gini-gini, oke tidak. Kalau oke jurnalnya, kesimpulannya oke, hasilnya bagus, ambil ya. Kalau nggak oke jurnalnya, buang. Begitupun seterusnya sampai jurnal ke 100 gitu ya. Setelah dapat dan membaca dan men-screening 100 jurnal itu, saya yakin pasti adik akan mendapatkan keakuratan yang sangat-sangat tinggi hingga mencapai 99% itu. Jadi kuncinya adalah screening. Kuncinya screening ya guys, jangan lupa buat screening dulu. Oke, karena tadi itu pertanyaan yang menutup sesi Q&A pada hari ini, sebelum kita tutup acara Ajak Jago Dalam Sehari ini, ada baiknya juga kita mengambil foto bersama terlebih dahulu, dan juga mungkin ada penyerahan token appreciation kepada Kak Afri oleh Faisa Syahla Sabila selaku Chief Producer Officer dari Ajak Jago. Oke, mungkin dari Najla boleh. Dan guys, boleh share screen ya. Wah, iya dong, keren banget guys dari tadi pemaparan materinya. Insightful banget, sumpah. Thank you. Halo Kak. Halo Syahla. Halo, kenalin aku Syahla. Di sini mau mewakili teman-teman semuanya dari Ajak Jago. Aku di sini selaku Chief Product Officer. Mau mengucapkan terima kasih. Jujur ini kelasnya lumayan rame ya Kak. Ada 70 orang yang udah standby dari awal sampai sekarang udah mau jam 9 malam. Semoga ini bisa mengawali weekend kalian dengan produktif dan bisa ilmunya bermanfaat untuk kedepannya. Oke, as our token of appreciation, mungkin kita bakal ada simbolis foto dulu untuk Kak Friza udah bersedia menjadi speaker pada malam hari ini. Mungkin boleh dari teman dokumentasi yang bakal nge-screenshot? Oke. Najla, silakan. Baik, teman-teman, siap-siap ya, ini mau di screenshot. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin sekarang aku dan Belva mau ngajak teman-teman yang lain nih buat on cam karena kita bakal ada sesi foto bareng-bareng juga. Yuk, on cam nih guys. Ada 3 slide ya. Yuk on cam guys. BTW banget nih, jangan leave dulu ya guys, karena link absensi bakal kita bagiin di chat setelah sesi foto. Baik, sudah siap ya teman-teman? Oke. Aku dokumentasi dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thank you. Oke, makasih banget ya buat Kak Afri dan juga teman-teman yang udah bersedia hadir hari ini. Jangan lupa nanti ada absensinya diisi ya guys, karena kita bakal ngasih sertifikat lewat situ juga, dan juga ada recording dari sesi hari ini. Oke, sekian untuk kelas Jago Dalam Sehari hari ini. Gue Belva, pamit undur diri. Sampai jumpa di event Ajak Jago berikutnya. Dadah semuanya, sukses terus. Thank you, Kak. Thank you ya, Ajak Jago. Thank you semuanya. Iya. Sama-sama. Thank you, Kak. Makasih Kak Afri. Terima kasih, Kak Afri. Iya, thank you. Sampai jumpa di lain Terima kesempatan. kasih Kak.